kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Mereka yang melakukan unjuk rasa tentu tidak bisa kita larang, karena unjuk rasa itu bagian dari menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan juga disahkan di dalam undang-undang. Pengamat mengatakan, demo Omnibus Law lebih besar dari aksi 411 atau 212 ini warning untuk Jokowi. Buat rekomendasi yang ini mengumumkan Presiden Jokowi. Berani nggak? Kami menuntut Presiden Joko Widodo agar Presiden Joko Widodo dicabut jabatannya karena tidak pantas memimpin negeri ini. Dengan ini saya mengajukan pengunduran diri dan berhenti dari jabatan saya dari hati yang paling dalam atas nama pribadi dan atas nama keluarga. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh lapisan. Demo tolak Omnibus Law hari ini, Polri minta waspadai penyusup provokasi. Sejumlah elemen masyarakat akan menggelar aksi demo lanjutan menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di sekitar Istana, Jakarta hari ini. Polri menghimbau peserta aksi menyampaikan aspirasi secara tertib dan taat aturan. Polri menghimbau kepada seluruh masyarakat yang menyampaikan aspirasi untuk tetap tertib, damai, dan mematuhi aturan hukum yang berlaku, kata Kadif Humas Polri, Irjen Argo Yuwono dalam keterangannya, Selasa 20 Oktober 2020. Argo juga meminta para demonstran tetap waspada adanya potensi penyusup yang ingin membuat rusuh yang berjuang pembakaran fasilitas umum. Tetap waspadai adanya celah penyusup yang ingin melakukan kerusuhan seperti pembakaran fasilitas umum yang akan menghambat kepentingan umum, ujarnya. Dia mengingatkan agar para demonstran juga mewaspadai adanya provokasi atau hasutan untuk membuat demo menjadi anarkis. Terlebih, dalam hal ini Polri telah melakukan pengungkapan adanya upaya-upaya provokasi demo penolakan UU Cipta Kerja yang berakhir rusuh. Masyarakat juga harus meningkatkan kewaspadaan adanya oknum-oknum yang berusaha menyusup untuk melakukan provokasi, sehingga unjuk rasa akan berakhir kerusuhan, imbuhnya. Untuk diketahui, Barreskrim Polri telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka dugaan penghasutan terkait demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020. Mereka diduga memiliki peran masing-masing dalam memicu ricuhnya demo di sejumlah daerah. 9 tersangka yang ditetapkan yaitu Hoiri Amri atau KA, Syahganda Nainggolan atau SN, Jumhur Hidayat atau JH, dan Anton Permana atau AP. Kemudian Juliana atau JG, Novita Zahara S atau NZ, Wahyu Rasasi Putri atau WRP, Kingkin Anida atau KA, dan Dedi Wahyudi atau DW. Hari ini ribuan mahasiswa kembali demo tolak UU Cipta Kerja, desak Jokowi terbitkan Perpu. Hari ini Selasa 20 Oktober 2020, sejumlah elemen akan kembali menggelar aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta. Salah satu elemen yang telah mengkonfirmasi kehadiran dalam aksi hari ini adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI. Aksi akan dilaksanakan pada Selasa 20 Oktober 2020 pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan estimasi massa aksi sebanyak 5.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia.
Tutur Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hestian melalui keterangan tertulis, Senin 19 Oktober 2020. Gelombang protes tolak UU Cipta Kerja belum surut sejak belet kontrafesional itu disahkan pemerintah dan DPR pada 5 Oktober lalu. Pembahasannya yang dianggap cacat prosedur karena tak transparan hingga pengesahannya, ditambah muatan pasal yang dinilai pro pengusaha, membuat UU Cipta Kerja jadi bulan-bulanan kaum buruh, mahasiswa, hingga kalangan akademisi dan koalisi sipil. Selama 2 pekan gelombang protes, demonstrasi beberapa kali berakhir bentrok dengan aparat, tanpa mengubah sikap pemerintah maupun dewan. Ratusan orang ditahan oleh polisi dan ada 131 diantaranya dijadikan tersangka. Di luar itu, kekerasan aparat menjadi salah satu sorotan dari beberapa episode aksi demonstrasi tolak UU Cipta Kerja di Jakarta dan berbagai daerah. Dalam aksi tersebut, massa menuntut Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perpu. Aliansi BEM seluruh Indonesia mengatakan akan kembali turun aksi untuk mendesak Presiden Republik Indonesia segera mencabut UU Cipta Kerja. Tukas Remy soal agenda aksi hari ini. Kami tetap menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan wakil rakyat yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, tambahnya. Remy menyebut BEM-SI menyayangkan reaksi pemerintah terhadap gelombang protes yang bergulir sejak pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu. Pemerintah dan DPR yang tak transparan sejak pembahasan hingga pengesahan UU Cipta Kerja malah pilih melempar segala aspirasi ke warga Mahkamah Konstitusi. Malah memilih melempar segala aspirasi warga ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah justru menantang masyarakat untuk melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja. Padahal mereka bisa melakukan tindakan untuk mencabut undang-undang tersebut, katanya. Aliansi BEM-SI juga menilai prosedur hukum itu tak akan banyak berpengaruh dalam menentukan nasib UU Cipta Kerja jika memiliki presiden-presiden sebelumnya. Terlebih lagi, sebelumnya Presiden telah meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendukung UU Cipta Kerja serta revisi terhadap UU Mahkamah Konstitusi, kata Remy. Remy menyebutkan aksi hari ini akan dihelat dekat Istana Negara di kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto mengatakan sebanyak 6.000 personel akan diterjunkan. Ia berujar, massa yang akan melaksanakan demonstrasi hari ini merupakan gabungan dari berbagai elemen, seperti buruh, organisasi masyarakat, dan mahasiswa. Heru menambahkan, massa akan terkonsentrasi di sekitar Patung Kuda. Kalau di sekitaran istana, sudah kami mapping sekitar 6.000 personel, ujar Heru saat dikonfirmasi Senin. Kami sedang melakukan mapping, beberapa banyak dari mereka yang akan turun, ucap Heru. BEM-SI klaim 5.000 mahasiswa bakal demo Omnibus Law besok. Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-SI, Remy Hestian, memperkirakan bakal ada 5.000 mahasiswa yang turun ke jalan untuk mengikuti aksi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, Selasa 20 Oktober. Remy mengungkapkan, dalam aksi tersebut mahasiswa akan menyuarakan desakan agar Presiden Joko Widodo mencabut UU Cipta Kerja. Masa aksi juga bakal menyerukan aspirasi mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sebab keduanya, lanjut Remy, dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Aksi akan dilaksanakan pada Selasa 20 Oktober pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, dengan estimasi massa aksi sebanyak 5.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia. Tutur Remy melalui keterangan tertulis Senin 19 Oktober. Remy menambahkan aksi kembali digelar lantaran pemerintah dianggap mengabaikan aspirasi masyarakat. Alih-alih memenuhi tuntutan massa untuk membatalkan UU Cipta Kerja, pemerintah justru mengalihkan dengan meminta masyarakat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Kami sangat menyayangkan keputusan pemerintah yang justru menantang masyarakat untuk melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja. Padahal mereka bisa melakukan tindakan untuk mencabut undang-undang tersebut, ujar Remy lagi. Menurut dia, judicial review tidak akan efektif, terlebih karena Jokowi sempat meminta Komisioner Mahkamah Konstitusi untuk mendukung UU Cipta Kerja. Karena itu, Remy pun pesimistis gugatan ke MK bakal dikabulkan dan berjalan sesuai harapan. Lebih lanjut, ia mengkritik sikap dan tindakan represif aparat kepolisian ketika mengendalikan rentetan aksi belakangan.
termasuk upaya penyadapan ke sejumlah aktivis dan akademisi yang mengkritik penolakan UU tersebut. Sebelumnya, Ketua Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, Nining Elitos, mengatakan bakal kembali menggelar demo bersama mahasiswa. Aksi ini digelar dengan momen 1 tahun pelantikan Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pihaknya akan kembali mendatangi Istana Negara dengan tuntutan penerbitan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu. Masa aksi, kata dia, akan melakukan long march dari Universitas Indonesia atau UI Salemba. Aksi buruh dan mahasiswa serentak secara nasional dilakukan sejak 8 Oktober lalu. Demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja itu berbuntut kerusuhan di sejumlah titik. Di Jakarta, Polda Metro Jaya telah menetapkan 131 tersangka terkait rentetan kerusuhan dalam aksi tersebut. Aksi buruh dan mahasiswa serentak secara nasional dilakukan 8 Oktober lalu. Demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja itu berbuntut kerusuhan di sejumlah titik. Di Jakarta, Polda Metro Jaya telah menetapkan 131 tersangka terkait rentetan kerusuhan dalam aksi tersebut.